Bikin geram. Jelang Timnas Indonesia versus Irak kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Irak remehkan Timnas Indonesia. Resmi, Shin Tae-yong bawa 22 pemain Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Siapa aja? Masih sakit hati karena dipermalukan berkali-kali oleh Timnas Indonesia. Media Vietnam kritik keras soal mahalnya harga tiket. Media Vietnam ngomong begini, bikin naik pitam. Rasain. Dulu enggan tanggapi panggilan Shin Tae-yong di laga Indonesia versus Guinea. Shin Tae-yong ogah panggil Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum tanda tangani kontrak, Shin Tae-yong di ujung tanduk. Pelatih kelas dunia ini berbondong-bondong ingin latih Timnas Indonesia. Siapa aja? Sebelum lanjut ke pembahasan lengkap, tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Bikin geram. Jelang Timnas Indonesia versus Irak kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Irak remehkan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Irak, Yesus Casas, mengindikasikan hanya membawa skuad lapis kedua saat melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Timnas Indonesia melawan Irak dalam lanjutan fase Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak telah mengoleksi 12 poin hasil 4 kemenangan di laga sebelumnya. 2 pertandingan sisa selain melawan Timnas Indonesia, juga melawan Vietnam. Perolehan poin itu sudah memastikan Irak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil melawan Indonesia dan Vietnam tak berpengaruh. Karena itu, Yesus Casas terkesan meremehkan dua lawannya di laga terakhir babak kualifikasi putaran kedua, dengan hanya mengandalkan pemain muda. Yesus Casas telah memutuskan memanggil banyak pemain muda untuk 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, alasan pemanggilan para pemain muda ini juga berkaitan dengan persiapan Irak tampil di Olimpiade Paris 2024. 2 laga melawan Indonesia dan Irak dinilai sebagai laga yang tepat untuk Irak dalam mempersiapkan tim terbaik untuk Olimpiade mendatang. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Muntadher Mohamed, pemain yang diandalkan Timnas U23 Irak di Piala Asia U23 2024 lalu. Selain itu, Yesus Casas juga dikabarkan memanggil pemain keturunan Irak yang bermain di kancah Eropa, salah satunya Lukas Shlimon. Para pemain muda yang dipanggil Yesus Casas termasuk Ali Kazem, Muntadher Mohamed, Karar Mohamed, Ahmed Mackenzie dan Hussein Jabbar, Tulis Win-Win. Yesus Casas juga tertarik dengan sejumlah talenta muda yang saat ini berkarir di Eropa, salah satunya Lukas Shlimon, katanya. Lukas Shlimon merupakan pemain keturunan Irak Swedia, saat ini bermain di kompetisi Liga Swedia bersama Örebro SK. Agas Lukas Shlimon bermain untuk Irak, Yesus Casas sampai melobi Federasi Sepak Bola Irak guna menyelesaikan prosedur naturalisasi. Apakah langkah Irak ini meremehkan Timnas Indonesia? Skuad Garuda yang diprediksi tampil full tim bersama para pemain keturunan. Apalagi pertandingan digelar di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia tentunya ingin membalas kekalahan telak saat bertandang ke Basra. Di satu sisi, penggunaan pemain muda Irak di laga nanti dirasa sedikit memberi keuntungan Indonesia dalam meraih kemenangan. Resmi, Shin Tae-yong bawa 22 pemain Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Siapa aja? Timnas Indonesia memanggil 22 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Tidak ada nama Elkan Bagot dan Martin Paes. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hanya 2 kiper yang dipanggil Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Mereka adalah Adi Satrio dan Hernando Ari. Belum ada nama Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia.
Pak S sudah diambil sumpahnya menjadi WNI pada akhir April 2024. Namun masih terkendala lantaran pernah membela tim kelompok usia Belanda saat sudah 22 tahun, sehingga PSSI mengajukan banding ke Badan Arbitrase Olahraga, CAS. Sementara di belakang ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jai Itzes, Pratama Arhan, Shane Patyama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Nathan Choyaon. Seperti dugaan, nama Elkan Bagot akhirnya tidak dipanggil ke dalam skuad. Dugaannya, ia sudah membuat Shin Tae-yong marah lantaran tidak merespons panggilan ke timnas Indonesia. Lalu di tengah ada Yance Sayuri, Yacop Sayuri, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Di depan ada Dimas Drajat, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana, dan Rafael Struik. Bukan cuma Pak S dan Elkan yang absen dari skuad untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Langganan timnas seperti Witan Sulaiman ataupun Mark Klok juga tidak masuk daftar panggil. Masih sakit hati karena dipermalukan berkali-kali oleh timnas Indonesia. Media Vietnam kritik keras soal mahalnya harga tiket. Media Vietnam ngomong begini, bikin naik pitam. Media Vietnam mengkritik keras lonjakan yang terjadi pada harga tiket pertandingan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia level senior akan kembali beraksi lagi. Mereka akan menuntaskan kiprahnya pada ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Irak dan Filipina dalam dua laga terakhir grup F. Kedua laga itu rencananya akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menjelang bergulirnya pertandingan tersebut, PSSI juga sudah menjual tiket kepada para penggemar. Akan tetapi, nominal harga yang ditawarkan oleh PSSI mendapat sorotan dari warganet. Hal itu dikarenakan adanya kenaikan harga hingga 2 kali lipat dari laga sebelumnya. Pada saat mereka menggelar laga melawan Vietnam Maret lalu, PSSI mematok harga terendah di angka Rp100.000 dan yang tertinggi Rp750.000. Kini, harga termurah bisa dijumpai di angka Rp250.000. Sementara harga tiket termahal mencapai Rp1.250.000. PSSI juga menawarkan para penggemar untuk membeli tiket terusan laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Tiket terusan itu bisa didapat dengan harga termurah, yakni Rp450.000, dan harga tertinggi Rp2.250.000. Kendati begitu, warganet tetap mempertanyakan alasan melonjaknya harga tiket kali ini. Di lain sisi, kenaikan harga tiket pertandingan Garuda juga disorot oleh salah satu media Vietnam. Rasain. Dulu enggan tanggapi panggilan Shin Tae-yong di laga Indonesia versus Guinea, Shin Tae-yong ogah panggil Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada nama Elkan Bagot yang dipanggil oleh Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia, yang berisikan 22 nama, untuk FIFA Matchday Juni 2024. Skuad Garuda menatap dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan akan menghadapi Irak dan Filipina pada jendela penutup putaran kedua. Jika mampu meraih 3 poin, maka tim asuhan Shin Tae-yong akan mendapatkan tiket lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak lebih dulu pada 6 Juni 2024, dan kemudian melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Hanya ada 22 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk kedua laga tersebut, dan tidak ada nama Elkan Bagot. STY memanggil 5 bek tengah untuk kedua laga ini. Mereka adalah Jordi Amat, Jai Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Elkan Bagot, yang sebelumnya dipanggil untuk playoff Olimpiade Paris 2024 namun tidak hadir, justru melewatkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Sebelumnya, Bagot juga absen dalam 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 lalu. Sang bek tengah berusia 21 tahun itu memang tidak tersedia untuk 2 laga tersebut akibat mengalami cedera. Cedera tersebut menyebabkan Bagot melewatkan Piala Asia U23 2024 pada bulan April 2024 lalu.
Namun, dia sembuh dan berlaga untuk klubnya, Bristol Rovers, di tengah perjuangan Garuda Muda yang sensasional di Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan hampir meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024, setelah sukses menembus 4 besar Piala Asia U23 2024. Ketika menghadapi Gini dalam laga playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U23 berkesempatan mengubah skuad dan Elkan Bagot mendapatkan panggilan. Pada saat itu, Bagot sudah tidak punya agenda hingga akhir musim karena klubnya, Bristol Rovers, telah merampungkan musimnya. Ipswich Town selaku klub pemiliknya pun sudah tidak membutuhkan jasanya, karena telah mengamankan tiket promosi ke Premier League. Namun demikian, Bagot tak kunjung datang untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di playoff kontra Gini. Kini, pemain keturunan Inggris Indonesia itu justru tak mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski berada dalam kondisi bugar. Belum tanda tangani kontrak, Shin Tae-yong di ujung tanduk. Pelatih kelas dunia ini berbondong-bondong ingin latih Timnas Indonesia. Siapa aja? Beberapa bulan lalu, Shin Tae-yong pernah mengungkapkan jika dirinya mendapatkan proposal untuk melatih tim lain usai kontraknya habis bersama Timnas Indonesia. Akan tetapi di sisi lain Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan bahwa perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan itu bergantung pada performa Timnas Indonesia level senior di Piala Asia 2024. Berikut adalah calon pengganti Shin Tae-yong jika kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang. 1. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst merupakan pelatih berusia 48 tahun yang bisa disebut masuk dalam daftar salah satu pelatih top Eropa. Giovanni juga dikabarkan punya garis darah keturunan Indonesia, yakni Maluku. Dengan banyaknya pemain keturunan Belanda yang ada di skuad Garuda, hadirnya Giovanni bisa menjalin komunikasi yang sangat baik dengan para pemain. Van Bronckhorst sendiri merupakan mantan bek timnas Belanda yang memutuskan pensiun pada akhir musim 2009-2010. Giovanni van Bronckhorst kemudian menjalani karir di dunia kepelatihan. Tim pertama yang diasuh ex-pemain Barcelona tersebut, yakni Feyenoord pada 18 Mei 2015, sampai 19 Mei 2019 lalu. Setelah itu, dia menjabat sebagai pelatih Guangzhou RNF, Januari 2020-Desember 2020, dan Rangers, 18 November 2021-21 November 2022. Giovanni van Bronckhorst bisa menjadi opsi ideal untuk mengasuh Timnas Indonesia. Kans PSSI merayu Giovanni van Bronckhorst agar mau melatih skuad Garuda cukup terbuka. Sebab, sang pelatih saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat Rangers. 2. Antonio Conte. Nama selanjutnya adalah mantan pelatih Inter Milan, Antonio Conte yang saat ini tanpa klub. Klub terakhir yang ditangani pelatih asal Italia tersebut adalah Tottenham Hotspur pada Maret 2023. Dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dimiliki di Liga Italia, Antonio Conte bisa menjadi pilihan tepat untuk mengasuh Timnas Indonesia. Antonio Conte juga dikenal dengan gaya melatih yang keras. Dengan modal tersebut, Conte bisa mendongkrak fisik pemain tim Garuda agar mampu bersaing meraih titel juara di berbagai ajang. Akan tetapi, PSSI sepertinya tidak akan mudah merayu Antonio Conte agar mau duduk di kursi pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, mantan pemain Juventus tersebut tentu masih betah menjalani karirnya di Eropa. Tak hanya itu, Conte juga memiliki bayaran yang tak murah. Bahkan saat masih mengasuh Tottenham Hotspur, Antonio Conte kabarnya mendapat bayaran 15 juta pound sterling, 299 miliar rupiah, per tahun. 3. Luis Milla. Nama Luis Milla mungkin bakal mendapat sambutan hangat apabila menjadi pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Spanyol itu memang punya kenangan yang cukup indah bersama pendukung Timnas Indonesia, sekalipun belum ada prestasi berarti yang diraih. Satu-satunya prestasi yang bisa dipersembahkan Luis Milla adalah membawa Timnas Indonesia muda merebut medali perak SEA Games 2017. Namun, saat melatih skuad Garuda pada medio 2017 hingga 2018,
Ex-pelatih timnas Spanyol U21 itu justru mampu membuat skuad Garuda menyajikan permainan yang menarik. Momen itu tepatnya terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang Asian Games 2018 silam. Dengan mengandalkan pemain-pemain muda, Mia ternyata sukses memberikan sajian yang enak ditonton. Namun demikian, saat namanya masuk bursa calon pelatih timnas Indonesia pada 2019, Mia justru tak berani menggaransi gelar juara bagi timnas Indonesia.